Saudara-saudara, kadang-kadang kita doa ini terlalu egois. Saya lihat banyak orang kalau berdoa itu 1 menit pertama itu puji-pujian kepada Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu seperti proposal itu. Dia mulai minta 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sudah 80 baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ada beberapa orang yang sebelum kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek. Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami minta. Bayangkan nih, sudah 80 ini masih ada banyak lagi. Tidak apa-apa juga, mintanya kepada Tuhan. Tapi persoalan sekarang, pernah berdoa bagi musuh. Untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami atau di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36 dengan judul Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu suara terlalu kecil, buat sedikit. Shalom. Damai di hati. Yang di luar shalom. Damai di hati. Semuanya shalom. Damai di hati. Dari pembacaan ini tema kita adalah mengasihi musuh dan berbuat baik. Coba sama-sama 1, 2, 3. Mengasihi musuh dan berbuat baik. Saya mau tanya dulu, ada yang ada musuh? Ini jemaat, ada yang ada musuh? Dia ada duduk di sini. Ada musuh duduk di sini, coba lihat dia. Wih, terganggu betul itu. Bisa mengasihi musuh. Mama mantu saja kita susah mengasihi, apalagi musuh. Jadi ini tema ini memang hal yang luar biasa. Semoga kita mendengarkan pemberitaan ini dan kita pulang nanti dengan membawa sesuatu yang bisa kita pakai. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia hanya dalam 1 kata, yaitu apa? Kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih. Hafal sekarang, boleh ikut yang saya omong. Kasih ialah kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan,
tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Sekretaris, saya terlalu hormat Pak, tapi waktu saya tahu Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, tapi apa? Egois. Anak sekolah minggu? Di sini tidak ada anak sekolah minggu. Dorang menyanyi habis orang sebulan. Oh ada, anak sekolah minggu kita menyanyi lagu ini. K-A-S apa? Sayang seperti oke, kasih itu sabar. Coba, kasih itu ada orang ini yang dia punya hidup terlalu menjengkelkan. Ada. Dan firman Tuhan bilang apa? Ada suami yang terlalu menjengkelkan. Ada. Siapa punya suami? Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada istri yang sangat ada. Firman Tuhan bilang apa? Ada Persus yang tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar itu ada dua. Satu, sabar terhadap situasi. Sabar terhadap apa? Ada situasi di mana kita rindu supaya segera selesai, tapi firman Tuhan bilang karena ada kasih mesti apa? Ada jemaat sudah pemalas dengar pendeta khotbah, dia mau cepat-cepat habis sudah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada anak muda yang ingin cepat-cepat menikah sudah, tapi karena belum ada kerja. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini omong-omong semua. Anak muda, jangan buru-buru menikah. Nikmati dulu masa muda, melayani dulu. Sebab kalau sudah menikah itu, cinta saja tidak cukup. Cinta saja tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang, dia punya istri, terus dia cari orang yang punya toko, dia bilang, saya terlalu sayang, terlalu cinta sampai istri. Iya, jadi tolong susu 1 dos dulu. Tidak bisa. Pakai bayar. Yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal lebah saja. Jadi kalau tanpa kasih itu kita repot sekali. Itu pertama, kasih sabar terhadap situasi. Yang kedua, sabar terhadap seseorang. 1, 2, 3, sabar. Ada mantu yang sebenarnya marah sekali dia punya mertua. Di sini ada tinggal 1 rumah. Mencengkelkan kan? Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada orang yang hidup itu menjengkelkan sekali tapi sabar. Dalam komunitas berjemaat, ada orang yang kalau rapat itu dia hanya tahu protes saja. Ada di sini, dia pakai baju warna. Firman Tuhan bilang apa? Ada yang di rapat itu dia bertanya saja. Bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pertanyaan. Di sini ada. Kita sebenarnya marah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada yang usulan banyak, tapi waktu kerja dia tidak datang. Ada juga. Firman Tuhan bilang apa? Ada yang usul semua hal, tetapi dia sekikir tidak memberi sedikit juga. Ada di sini. Firman Tuhan bilang apa? Ada yang waktu kerja dia tidak ada, tapi pas makan ada juga di sini.
Kolom berapa itu? Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada yang dia datang itu kalau lihat ada makanan dia hanya mau babung. Oh, ada juga. Dia bawa kantong plastik. Memang firman Tuhan ini betul sabar. Lah, kok bisa begitu? Saya mau izin turun ke bawah. Tadi majelis bagian pendeta, jangan hanya di atas, turun sedikit. Izin, Pak Ketua Pendeta, saya izin. Boleh dapat mic satu? Saya izin. Baik. Cek. Baik, sudah. Bapak Ibu semua, shalom. Damai di hati. Yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih, sebenarnya kita bicara musuh, tapi yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih itu adalah ibu-ibu. Siapa? Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya, sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami-suami tidak bantu. Kami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus. Tapi tidak. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini? Paling-paling. Sekarang saudara lihat sudah sakit melahirkan, harus bilang kepada anak-anak semua ini termasuk yang baju hitam. Waktu kamu masih kecil, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. 2:30 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong DP anak begini, betul? Dalam keadaan sempoyongan karena tidak tidur lagi. Seringkali ibu-ibu dipaksa menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia tuh. Tapi mari kita uji sekarang tentang kasih. Anak-anak ini kan tidak ada yang lahir langsung bisa bicara. Di sini ada anak-anak yang lahir langsung bilang yes. Ada? Ada atau tidak? Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Pa. Setelah orang remaja dari pemuda, ada suka beromong dengan papa mama, ada suka baca cerita. Lebih suka cerita dengan lihat ya, tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara, waktu lancar bicara, tidak suka bicara dengan orang tua, lebih suka bicara dengan pertanyaan terakhir. Kenapa kasih makan dorang? Kenapa kasih makan? Coba bilang pada saya, kenapa sampai kasih makan dorang? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih. Anak muda, kamu waktu lahir kamu tidak bisa jalan. Siapa yang diantara anak-anak lahir dan lain bilang, ada? Tidak ada. Orang tua ajar jalan, pegang di tangan baru bilang te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi setelah mereka sudah dewasa, sudah remaja, sudah pemuda, sudah bisa jalan, ada suka jalan dengan orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Jalan tidak di handphone? Orang lebih suka jalan dengan? Pertanyaan terakhir, tidak bisa jalan, orang tua ajar jalan. Sudah bisa jalan, lebih suka jalan dengan teman. Kenapa kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Tidak terpatahkan. Orang tua dulu selalu bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai ngomong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagel. Tapi dorang utang demi anak-anak mereka. Kasih tidak terpatahkan. Sekarang kita lihat pembacaan tadi. Kalau kasihnya sudah seperti itu, sekarang dia bilang, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah. Bagaimana sekarang kita akan melakukan itu? Dia kasih tahu 3 hal. 1, berbuat baik. Ada yang bisa buat baik buat musuh. Kasih musuh makanan boleh. Saudara mulai terganggu kan sekarang? Dia ingin sesuatu yang lebih. Kasih yang tadi tidak terpatahkan itu harus dilakukan dengan 3 hal yang tadi dia bilang. 1, berbuat baik. Bagaimana pendeta bisa berbuat baik? Bagaimana kita semua bisa berbuat baik? Jawabannya hanya 1.
perbuatan baik itu hanya bisa terjadi karena respon terhadap kasih karunia. Respon terhadap kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu kira-kira begini. Saya mau kasih kakak ini handphone, tapi tolong ganti 1.000. Itu cuma-cuma. Tapi kan hanya 1.000. Tetap bayar kan? Kalau begitu boleh dapat handphone, tapi tolong tutup pintu di sana. Cuma-cuma? Tidak. Ada jasa. Pemberian cuma-cuma itu dia kasih saja. Kasih saja. Apa maksudnya sekarang? Katakanlah kita dua ini, orang dua ini tidak mau kenal. Saya dapat dia nomor telepon, saya telepon dia. Kak, sebentar malam jam 12 tolong ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur. Dia pergi atau tidak? Pergi atau tidak? Tidak. Oke. Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di rumah. Saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia kasih ayam ke saya atau tidak? Tidak kan? Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Terus saya kasih dia oto baru satu, Toyota Alphard satu. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam satu, dia kasih atau tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Karena dia telah memperoleh sesuatu dengan cuma-cuma. Hanya orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus menebus dia dengan cuma-cuma, itu yang bisa membuat dia melakukan kebaikan bahkan terhadap musuh sekalipun. Makanya di akhir dari teks tadi kasih tahu, supaya dengan demikian kamu itu bisa tahu, orang lain bisa tahu bahwa kamu adalah anak-anak Allah yang telah menerima kasih. Itu satu dulu, berbuat baik. Kedua, berdoa. Pernah berdoa untuk musuh? Pernah atau tidak? Doa serahkan. Pernah doa untuk musuh? Saudara-saudara, kadang-kadang kita doa ini terlalu egois. Saya lihat banyak orang kalau berdoa itu 1 menit pertama itu puji-pujian kepada Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dasar Tuhan, Engkau baik. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu seperti proposal itu. Dia mulai minta 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sudah 80 baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ada beberapa orang yang sebelum kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek. Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami minta. Bayangkan nih, sudah 80 ini masih ada banyak lagi. Tidak apa-apa juga, mintanya kepada Tuhan. Tapi persoalan sekarang, pernah berdoa bagi musuh. Oh, itu jadi tantangan baru buat kita. Karena sulit sekali kita berdoa yang baik-baik untuk musuh. Nanti sebentar kita bicara bagaimana caranya. Ketiga yang harus dilakukan, menurut pembacaan tadi adalah begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Di sini ada yang bisa. Saya taruh dia di sini terus minta maaf pendeta, tambah di sini bisa. Dalam teks yang lain dia mau kasih tahu, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikanlah pipimu yang. Ini sebenarnya maksudnya begini. Kalau menampar pipi kanan itu ada 2 cara. Pertama pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Kalau orang menampar pipimu yang kanan, menganggap engkau haram, itu cara pertama. Cara kedua dia akan menggunakan punggung tangan kanan. Punggung tangan kanan hanya boleh digunakan oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus ajar, kalau ada orang menampar pipimu yang satu menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kiri. Supaya dia mau mengangkat tangan kanannya, dan di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Di hadapan Tuhan kita sama. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa dia sederajat. Kalau mau berbuat baik kepada musuh. Kalau kita sudah taruh status, satu lebih tinggi, satu di bawah, tipis. Harus sederajat. Saya bilang di mana-mana, kadang-kadang orang ini punya cara sebut anak ini bermasalah. Saya tanya orang tua, Papa, anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Sudah kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak 4 orang yang 3 sudah di manusia. Anak 4 orang yang sempat dari manusia berapa? Lalu yang satu mungkin pohon. Jadi cara pandang kita kepada kemanusiaan ini repot.
Sekarang kita mengerti kasih di sini. Sebelum kita masuk pada hal praktis, saya mau kasih tahu. Kenapa saya harus mengasihi seseorang? Karena manusia itu tidak sekedar sebuah tumpukan material biasa. Pada diri seseorang itu ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya ingin mengasihi seseorang, karena ada gambaran Allah di situ. Supaya sekarang kita taruh diri kita yang sama. Tuhan bilang begini, yang berikut itu kamu mesti tahu. Kalau ada sesuatu terjadi pada orang lain dan engkau marah sekali, dia bilang, tanyalah kepada dirimu sendiri. Tanyalah. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuat. Kalau saudara tidak ingin dimaki, jangan. Di sini ada yang biasa maki-maki. Ada kok tidak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jangan suka maki-maki. Tidak enak sekali. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ kita omong-omong supaya kenapa? Kalau ada anak kecil baru belajar maki tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Dan ini anak tidak mengerti bahasa. Anak kecil itu kalau selesai mandi, biar tidak pakai apa-apa, orang tua punya tamu ada, dia bisa keluar jalan begini. Kan dia tidak mengerti kan? Tapi coba dia punya papa, coba. Mandi habis begitu, terus ibu-ibu WKI ada latihan lagu di situ. Baru dia keluar. Hai besti, wah. Itu bisa hancur itu. Jangan begitu. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Kalau saudara ingin dihargai, maka kalau saudara ingin dicintai, maka hal itu begitu serius. Kau cintailah. Ya kira-kira begitu. Supaya Tuhan bilang begini, coba kau tanya engkau punya diri. Engkau mau apa cara pandang orang terhadap kamu? Apa yang engkau mau? Kenapa? Manusia tidak pernah ditakdirkan untuk hidup sendiri. Tidak pernah. Sejak awal manusia itu makhluk sosial. Ketergantungan terhadap orang lain itu tinggi sekali. Kita hidup tidak untuk diri sendiri. Kita hidup juga untuk orang lain. Amin. Sekarang saya mau tanya. Semua ada nama? Kita punya nama sebenarnya untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Betul tidak? Siapa di antara kita yang pas mau makan terus dia bilang, Yandi, makan. Kan tidak. Tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Kita penama ini untuk orang lain yang panggil. Amin. Kita makan. Ini pernah makan? Makan kok tidak? Makan? Bungkus? Makan, ya makan. Kita ini makan sebenarnya untuk siapa coba? Kita makan untuk siapa coba? Untuk diri dan orang lain. Bagaimana pendeta saya makan untuk orang lain? Dia makan untuk orang lain. Istri itu kalau sakit dan gak mau makan, suami bilang, Mama, makan. Dia bilang, makan. Mulut pahit. Makan saya. Kalau kami sudah kehabisan kata-kata, suami akan bilang, makan sayang, anak-anak masih kecil. Langsung tambah dia, langsung tambah. Dia juga tidak mau kalau anak-anak ada mama baru kan. Dari mama Ani jadi, tahu juga tahu. Dia juga tidak mau begitu biar mama Ani sekalipun. Kita semua pakai pakaian, betul? Ada pakai pakaian? Kita pakai pakaian untuk siapa coba sebenarnya? Untuk diri dan untuk orang lain. Untuk diri sendiri itu untuk supaya jangan dingin, jangan panas, jangan kulit terbakar. Untuk orang lain itu maksudnya begitu. Kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa kan? Kita bisa jalan-jalan begini kalau kita sendiri. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Amin. Supaya jangan orang ketemu kita, aduh, kan? Jadi karena kita hidup dengan orang lain, maka tanya sekarang, apa yang kamu kehendaki orang berbuat bagi? Karena kita hidup dengan orang lain. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk pada hal teknis. Ya. Sekarang, pendeta Yandi mengasihi. Kita lebih sayang kita sendiri atau lebih sayang orang lain? Lebih mengasihi diri atau mengasihi orang lain? Mengasihi? Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi. Oke. Apakah orang yang mengasihi dirinya, dia mau terluka? Mau terluka? Apakah orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia hati sakit?
kalau pendeta yang mengasihi diri, dia harus berhenti membenci orang lain. Sebab kalau orang itu kita tidak suka, waktu lihat di muka kita senang. Waktu orang bicara di kebaikan kita senang. Waktu dia bilang shalom pendeta, pendeta aku senang. Kalau pendeta sayang dirinya, dia harus berhenti membenci orang lain. Makanya Tuhan Yesus bilang, tanya engkau punya diri. Poin berikut dulu. Bagaimana hal itu bisa dilakukan kepada musuh? Hanya ada satu kata. Pengampunan. Sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan. Banyak orang bukan mengampuni, tapi berusaha melupakan masalah. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa lupa. Jadi mengampuni bukan lupa masalah. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut dia kesalahan, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali? Bukan soal 490. Angka 7 dalam Alkitab selalu berarti sempurna. Karena itu, mengampunilah terus menerus. Karena tiap hari kita ketemu orang. Tiap hari ketemu orang. Apakah setiap orang punya kewajiban berbuat baik kepada kita? Tidak. Di rumah istri satu. Di rumah istri satu, anak 3 saja, orang bisa berbakal lain. Apalagi keluar ke kolom, sudah 25 kakak. Keluar lagi ke RT. Makin banyak orang yang kita lihat, makin banyak yang kita jengkel. Tanpa pengampunan. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan Yesus ajar kalimat ini sangat baik. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dia kasih turun sedikit kalimat yang begini. Tuhan, ampuni Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Sekretaris. Seimbang. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Sekretaris 2 kali, Yandi mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni Pak Sekretaris, Yandi harus berdoa, Tuhan, mohon maaf, tolong jangan ampuni Yandi dulu. Karena Yandi belum mengampuni Pak Sekretaris. Boleh begitu? Boleh. Ini tantangan juga buat kita ini. Kita ini bisa marah semua orang, bahkan orang yang kita tidak kenal pun kita ikut marah. Ronaldo itu, saudara lebih suka Ronaldo atau Messi? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Ronaldo atau Messi? Messi atau Ronaldo? Asli Ronaldo? Messi? Dia ada keluarga di Danau Tanah? Orang 2 yang main sepak bola, kita yang mau baku bunuh di Manado. Kita ini aneh betul, Jun. Tidak kenal kita tapi kita marah-marah. Kasih itu tidak. Stop. Di sini ada yang suka marah-marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Tidak suka marah-marah. Aduh jemaat. Sekarang dia ajar lanjutan tentang pengampunan. Pengampunan itu punya 2 sisi yang serius. Pertama, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Di mana ada pengampunan, di situ ada pendamaian. Ada orang yang mau mengampuni tetapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka bilang begini, pendeta, untuk marah kita tidak marah, untuk marah kita tidak marah. Dia mau datang silakan. Tapi untuk kita mau pikir dia maaf, itu bukan. Di sini ada yang begitu, ada yang begitu. Itu faham apa dia suka itu. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Tapi ada orang yang itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalik dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai atau tapi tidak mau mengampuni itu macam anak-anak kecil kalau main kelereng. Kelereng di sini bilang apa? Apa? Kerikil. Pokoknya kelereng lah. Anak kecil kalau main kelereng, orang 2 berkelahi kan dia bapak datang dia begini. Damai. Ini engkau punya saudara. Besok-besok engkau susahkan kelereng yang bantu. Saudara yang bantu. Ayo damai. Dia bicara damai ini kan kita kalau damai kan pakai jabat tangan kan.
Di sini ada begitu. Yang damai pencitraan ada. Dia Persus. Oh, tidak. Ini saya. Ini tepuk tangan kenapa? Jadi bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi musuh harus sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan bukan melupakan masalah, bukan. Pengampunan itu membebaskan diri. Saudara lihat, kalau kita tidak mengampuni, kepahitan itu ada di sini. Belas sama balas dendam itu ada. Amarah yang meluap-luap itu ada di hati, betul atau tidak? Pengampunan itu mendorong keluar itu amarah. Pengampunan itu mendorong keluar itu kepahitan. Pengampunan itu mendorong keluar itu emosi yang meluap-luap. Hati yang bersih itulah yang Roh Kudus masuk di dalamnya. Buah ada. Amin. Makanya jangan suka marah. Bebaskan kita punya diri. Ada orang yang saudara tidak suka di sini, coba saudara lihat dia, coba saudara. Kenapa ini semua lihat saya? Saudara tidak suka saya. Kan itu pembebasan. Dia tidak boleh pada hal-hal yang teoritis. Tuhan mau supaya kita melakukan 2 hal dalam pembacaan tadi. Yang pertama dia bilang begini. Kalau engkau ingin mengasihi musuhmu, yang pertama harus berlaku positif. Berlaku positif. Positif itu kira-kira begini. Tuhan tidak hanya bilang, janganlah. Bukan, dia bilang begini. Lakukanlah. Itu positif. Janganlah. Dan dia tidak bilang itu negatif sekali. Melarang. Tidak. Dia bilang, tolong lakukan. Saya mau tanya dulu. Di sini kakak adik aman-aman? Kakak adik aman? Dengan mertua aman? Ipar-ipar aman? Pertanyaan ini membuat saudara punya suara kecil sekali. Dan itu menunjukkan saudara tidak tanpa pengampunan, kita repot. Lakukanlah, dia bilang. Lakukanlah. Disuruh lakukan. Tapi yang kedua, jangan lakukan seperti orang biasa menurut teks itu. Kalau ada orang minta baju, kasih dia jubah. Kalau orang suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau kamu hanya bisa berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan yang sama. Lakukan lebih sedikit. Kita mau makan, terus ada yang datang, ambil kita ke makanan. Kita tanya dia, mau tambah? Bisa. Boleh. Saya lihat saudara berat sekali di sini. Wih, memang sakit, tapi yang dia minta begitu. Lakukanlah sesuatu ekstra. Saudara tahu, hanya dengan kasih tadi kita bisa melakukan itu. Saya melayani di satu tempat. Orang mau saya tinggal di rumah jemaat. Oke, jemaat ini senang sekali pendeta yang mau tidur di sini. Dia tanya pada panitia, siap apa di pendeta kamar? Sudah, yang penting ada di situ tempat tidur. Oh, itu orang terlalu baik. Dia siap semua. Sabun ada, sikat gigi ada, tempat tidur, selimut, tambah 1, sisir. Waktu saya lihat ini sisir, ini saya dalam hati, dia maksud apa ini? Kadang-kadang kebaikan pun orang bisa lihat tak salah ini. Menurut saudara saya sisir apa? Kebaikan itu kadang-kadang dia melewati dari apa yang seharusnya. Tuh kalau orang ada kasih kan? Amin. Orang tua dulu, ibu-ibu dulu itu kalau anak-anaknya sakit, orang bisa tulis di diari. Dulu kan belum ada Facebook kan, dia tulis di diari, Tuhan, kalau Tuhan berkenan biar kita yang sakit, jangan ini anak sakit. Dia mau berkorban kemana? Beda dengan ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang anak sakit dia foto. Sudah foto lagi dia upload di medsos. Baru dia tulis, Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto 1, DP mama pun 30. Sebenarnya sakit DP mama itu. Di sini ada mama-mama begitu. Coba tunjuk itu mama ya.
Dia melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Amin. Kasihilah musuhmu, berbuat baik. Sekarang kita bicara musuh. Saya mau tanya saudara. Saudara yang jawab, kan saya tidak tahu. Kira-kira orang jadi musuh itu karena apa? Satu, karena iri hati. Oh, dia iri hati. Kita iri hati. Dia atau kita yang iri hati? Kita. Memang kita ini kadang-kadang kita tidak suka Pak Sekretaris. Kita pengaruhi Ibu Pendeta supaya jangan suka sekretaris. Di sini ada yang model begitu. Ada juga. Ada kok tidak? Dia ada di sini. Yang tidak suka satu orang, dia dipengaruhi orang lain tidak suka itu orang ada. Ini orang ini mau apa saya bilang? Iri hati. Memang orang kalau tikung iri hati itu tidak baik. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Bapak rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Bapak untung lebih banyak. Itu namanya iri hati. Contoh, ada dua orang sama-sama tukang iri hati, orang dua berdoa kepada Tuhan. Tuhan suruh malaikat bilang, atur orang dua. Malaikat datang bilang, pendeta, sekretaris, Tuhan tahu kamu dua buka iri hati. Jadi karena itu hanya satu yang boleh berdoa, yang satu nggak usah doa. Tapi yang berdoa dia minta apa, yang tidak doa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau yang berdoa pas sekretaris minta motor 1, maka pendeta dapat motor. Ini 2 siapa mau berdoa? Dua tidak mau. Oke, sekarang tarik lot. Waktu kami buat tarik undian, ternyata pendeta yang harus berdoa. Ini saya pikiran. Kalau pendeta minta kaya, sekretaris lebih kaya. Akhirnya sudah pendeta berdoa, Tuhan kasih pendeta mata buta 1. Kalau pendeta buta 1, sekretaris buta. Buta 1 rugi atau tidak? Buta 1 rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta 2 kan? Itu yang namanya apa? Iri hati. Sebentar dia pulang dari sini, jalan kaki, ada orang mau motor, hampir tabrak dia di belakang, geser sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh. Dia bilang apa? Mampu. Cek begini DP Bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Bethesda ada. Dia duduk di situ atau di balkon? Jemaat, jangan sampai orang lain yang beli kulkas, ngana yang kedinginan, lama-lama beku nanti. Orang lain yang kredit motor, dia yang tidak bisa tidur di rumah. Dia bilang, ibu cek dulu, cek apa? Dia kredit cash. Orang punya. Di sini ada begitu, ada juga. Dia duduk di. Makanya Tuhan aja coba tanya engkau punya diri, coba tanya apapun juga yang engkau kehendaki. Sudah, itu pertama. Musuh bisa jadi karena apa? Iri. Kalau ada yang suka iri hati, habis ini doa lepas. Siapa tahu besok apa? Kedua, orang bisa jadi musuh karena apa? Satu tadi iri hati, kedua apa? Karena apa? Karena munafik. Di sini ada yang suka munafik. Orang munafik itu di muka baik sekali, di belakang, di muka dia aman-aman. Dia urus sampai mama mantu, dia urus baik. Mama mantu sedih-sedih, mama mantu aduh kasihan kita pe anak mantu urus, kita bilang, nah apa-apa memang orang anak mantu mesti urus. Itu di muka. Di belakang dia keluar dia bilang, tua mati ndak mati gitu. Ada juga di Manado. Itu anak mantu ada di. Wih, repot betul-betul. Jemaat. Orang tua itu lahirkan kamu banyak-banyak, orang tidak pernah titip kamu di mana-mana. Titip di mana-mana. Tapi anak-anak yang sudah sukses,
bisa sepakat titip DP mama di pendeta mau kasih tahu yang sudah titip atau rencana titip batal, sudah batal. Karena apa? Karena apa? Hidup ini hanya berulang kembali. Ini hari kita titip orang, besok-besok kita anak titip kita. Apapun yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, amin kan? Saudara bilang tidak amin, ini amin. Jadi itu yang harus dilakukan. Kamu tanya, berapa bersaudara? 2. Berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Orang tua bisa lahirkan kita 4, 5, 6. Tapi 4 orang yang besok-besok sukses, belum tentu bisa urus mama yang hanya 4. Kenapa lihat? Iya, dia bisa online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua. Nanti orang tua mati dulu baru dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai di situ. Mau kasih tahu siapa? Yang begitu. Di sini ada yang begitu. Ada yang orang tua masih hidup. Keluar tolong dia peluk dia. Tolong telepon. Tolong minta maaf. Supaya kita tahu, kita juga besok-besok nanti. So, kita menyanyi satu lagi lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di gereja tidak apa-apa. Izin. Tak kasih ibu tak terhingga sepanjang hanya memberi, tak harap kembali. Bagi apa? Menyilang. Coba ulang ini lagu sambil bayangkan mertua penuh. Kenapa tidak mau bayangkan dia? Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Yang di luar hanya apa coba? Harap kembali atau tidak? Dia seperti apa? Menyanyi ini lagu baru sengaja bikin muka sedih-sedih. Lihat orang tua masih hidup itu. Jangan kita bicara musuh dulu. Orang tua masih hidup itu tolong perhatikan. Orang tua susah tidak pernah kirim beras, tidak pernah kirim minyak sedikit, ditambah agak susah ini. Tapi orang tua mati dia bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi. Anak lagi. Dia dikasih orang tua jas, kasih pakai sepatu. Ini orang tua hidup tidak pakai sepatu, jalan kaki, tidak ada alat, segi jari-jari terbuka begitu. Pas mati dia beli sepatu, baru katanya kalau beli untuk orang mati jangan tawar, jangan tawar. Nah sepatu mana mau masuk di jari yang begitu? Akhirnya dia sandar. Ada harga lagi di sini. Repot kita hidup ini. Dia tanya ulang, apapun yang kamu berbuat, yang kamu rindukan orang berbuat kepadamu, tolong lakukan. Saya tidak tahu di mana ada, di beberapa tempat saya ketemu saudara-saudara. Ketika ada kematian, ada yang itu petitar orang tua berpakaian, ada yang taruh Alkitab baru. Di sini ada yang dia hidup saja dia tidak baca. Sekarang dia so mati baru kita suruh dia mau baca. Aneh kita otak ini. Jemaat yang sudah baca kasih habis Alkitab boleh angkat tangan. Ada 1, 2, 3 saya barangkali, 4, 5, mungkin 1%. Saya mau kasih tahu. Yang so baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang so baca kasih habis. Apalagi yang tidak ada. Pendeta Yandi ini pendeta jemaat. Kalau dia kadang-kadang pergi ke rumah jemaat, dia tidak bawa HP, tidak bawa Alkitab.
Sampai sana baru dia bilang, Bapak, coba ambil Alkitab. Bapak ke belakang itu lama sekali baru dia datang. Yang menarik, datang dia bawa Alkitab satu. Dia Manope, tapi di Alkitab tulis Manopo. Ini pasti pinjam, pasti pinjam. Pasti pinjam. Yang aneh, Alkitab dia tidak ada, tapi motor 2. Ada juga begitu di Manado. Di Bethesda ada. Kalau Alkitab tidak ada tapi motor 2, hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Alkitab lebih mahal dari, sehingga dia bisa beli motor tapi tidak bisa beli. Atau kemungkinan yang kedua, dia sudah hafal habis Alkitab. Jadi kita di kemungkinan pertama atau kedua. Itu repot itu, saudara. Jadi kalau kita tidak punya itu, kita mau belajar apa? Pada akhirnya kasih itu sebuah tindakan. Tidak ada laki-laki yang dia suka itu perempuan, dia datang bilang, saya terlalu suka. Harus ada tindakan kan? Untuk melakukan sesuatu sebagai bukti dari kasih. Karena itu dia tanya 2. Pertama, apapun juga yang kamu coba tanya dirimu, apa yang mau orang berbuat padamu. Tapi yang kedua, dia harus mengaku. Dan pada akhirnya sebuah tindakan, bukan kata. Saudara, zaman sekarang yang sudah maju begini saja, orang iri hati tadi ada, orang yang munafik itu ada. Sepanjang hidup dia tidak urus orang tua. Nanti pas orang tua meninggal, baru dia sengaja duduk paling depan. Pejabat datang, dia sengaja menangis paling depan. Suruh dia diam, itu pencitraan itu. Amin, sudah 2. Musuh bisa 1 karena iri hati, kedua karena, ketiga apa lagi? Sebut 4, suruh mau 3 ini. Ketiga apa? Orang bisa jadi musuh karena apa? Di sini ada yang sombong. Banyak yang sombong. Ada di sini. Orang sombong itu susah duduk sama-sama. Karena orang sombong itu suka cerita tinggi di langit. Betul. Ada 3 orang yang sombong, sama-sama suka cerita tinggi, sama-sama tukang pancing ikan. Orang 3 duduk bercerita begitu, yang satu bilang begini, kalau pancing ikan di sana, kita baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang kedua bilang, itu kurang. Kalau dalam pancing di sana, itu belum buang itu mata kail, kita baru buang 1 mata kail. Yang 3-4 ekor ikan itu bahwa memang dia istri anak 1 kali. Yang satu dia juga tidak mau kalah, dia bilang, ngoni 2 punya itu kurang. Kalau pancing di sana, itu belum buang itu mata kail, ikan suka keluar. Kau bilang, om pancing tidak dulu om. Coba 3 orang ini kasih duduk ikut rapat majelis coba. Baku bunuh atau tidak? Ini orang sombong itu sangat sulit untuk hidup sama-sama dengan orang lain. Terlalu sulit. Ada juga ipar-ipar yang gak sombong. Orang 2 ada anak. Ipar 1 ada anak, dia juga ada anak. Sama-sama umur 1,5 tahun. Datang arisan keluarga, dia sengaja tanya, anak so bisa apa? Terus dia bilang, belum, ini anak masih belajar jalan, kita pe anak sudah bisa tarik balik bahasa Inggris, bahasa Perancis semua. Ngoni punya nggak bisa begitu karena dia kurang gizi di Tuhan. Saudara bisa bayangkan keluarga mana bisa utuh dengan yang model ini? Saudara lihat kalau orang sombong, orang tinggi hati. Suami istri pernah bertengkar? Atau orang di sini tidak pernah ada bertengkar suami istri? Pernah bertengkar? Waktu bertengkar suami mengalah duluan atau istri mengalah duluan? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Kadang-kadang kita sama-sama tahu bahwa mengalah itu baik, tapi waktu suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam suami tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap, baku ngomong kok tidak? Bangun pagi istri tetap bikin kopi tapi tidak antar. Dia panggil anak kecil 1 baru dia bilang begini, antar kasih papa juga. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu datang, dia mama tanya, papa bilang apa? Ada juga begitu di sini.
Dengan istri saja dia tidak bisa mengampuni, tapi cita-cita memenangkan Indonesia bagi kita. Cerita tinggi. Dia mulai dari rumah. Saya nasihat banyak suami, saya bilang, hei suami-suami. Suami-suami! Di sini suami hanya 5. Suami-suami! Saudara bertengkar dengan teman kantor itu ringan dia beban. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri. Bebannya berkali-kali lipat. Bangun tidur, dia ada di sebelah. Bolong sisir rambut. Kita pergi dapur, ada dia atau tidak? Ke ruang tamu dia ada atau tidak? Di ruang keluarga dia foto yang paling besar boleh lihat gitu. Jangan coba-coba bertengkar. Cari mas. Karena itu bikin baik-baik toh. Amin. Suami istri aman. Saya lihat kayak kurang aman. Nah, kita ada di 193 tahun. Pendidikan sebenarnya, pekabaran Injil itu banjir mulai dari pendidikan. Kemit juga begitu, bukan sekolah-sekolah duluan baru kemudian berita. Kalau kita bilang belajar, kita hafal dulu, hafal, ikut pendeta omong. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar itu punya 4 tingkatan. Berapa tingkatan? 1. Belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu itu bagus. Saudara bisa dapat informasi dari banyak sumber. Dari guru, dari Google, dari buku, dari pengalaman. Silakan. Belajar itu baik. Tapi itu tingkatan paling dasar. Itu tingkatan terbaik. Kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan banyak yang sudah tahu tapi belum tentu bisa melakukan. Kalau ada 100 orang yang sudah tahu, waktu uji dari pengetahuan adalah tindakan. Dari 100 orang waktu kita suruh coba, tetap atau turun? Turun juga. Orang tanya saya, orang tanya kita, pendeta, waktu kita bawa materi tentang berkhotbah, orang tanya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau maksud apa? Khotbah yang baik itu tulis atau enggak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa buat itu, jangan omong lain buat lain. Ada yang lebih parah, ada yang pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua itu. Jadi tingkatan kedua adalah tahu tapi apa? Melakukan. Ada yang sarjana pertanian, bikin syukuran, wisuda, sarjana pertanian, bikin syukuran. Tapi dia tidak bisa tanam tomat. Lalu kita bawa itu sarjana pertanian supaya kenapa? Ada yang sarjana peternak, berarti dia tahu ilmu peternak, tapi tidak bisa kasih kawin babi. Oh bagaimana? Jadi belajar itu sudah tahu mesti bisa lakukan. Amin. Ada yang sarjana olahraga. Kita tanya, sarjana olahraga? Yuk. Coba salto. Kedua, belajar. Pertama belajar untuk, kedua belajar untuk tahu dan naik lagi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi hidup dengan, ada yang bisa hidup dari sendiri. Tidak mau bergabung dengan orang lain. Bikin diri inti. Tidak ada orang yang bisa dekat dengan dia. Dia rasa pintar sendiri dan seterusnya. Kegagalan. Kalau sudah tahu, mesti berbagi. Bisa hidup dengan orang lain. Ini zaman ini bagus juga. Tapi kita punya egois itu makin tinggi. Makin tinggi. Semua pegang handphone kan. Handphone itu berhasil mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang hari Minggu
dapat kesempatan sama-sama dengan keluarga, pergi di kawasan, pergi di apa lagi? Apa itu? Di Mantos. Mau makan, suami, istri, anak, 4 orang duduk, kita bak ngomong. Masing-masingnya. Lama-lama gila. Hidup itu interaksi sedikit dengan orang lain. Jemaat, kata kunci dari relasi itu adalah komunikasi. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Jadi jangan coba-coba hidup sendiri. Komunikasi. Saya berkhotbah, saya bilang begini, tempat komunikasi terbaik bagi keluarga itu di meja makan. Duduk di situ, kasih mati itu handphone semua. Bicara suami istri anak-anak. Ini duduk di situ handphone bunyi, suami ambil bukan terima di situ, dia sengaja keluar baru bilang halo, halo. Kasih mati itu handphone. Duduk cerita di kesempatan dia meja makan itu, suami tanya istri, sayang, kenapa ini sayur garam semua? Terus istri bilang, minta maaf jo papi, sayang, aduh minta maaf. Tadi waktu kita tumis ini, saya kita terlalu ingat papi. Kita kira papi garamnya kita ambil, kita taruh. Tanya yang laki-laki, dan ada laki-laki, ada kita tanya, laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Tadi kita dapat 10. Macam berbakat. Pintar sekali. Tanya anak perempuan, tadi di sekolah dapat berapa? Aduh tadi matematika susah, kita dapat 3. Aduh, macam mama pakai keluarga saja. Tapi komunikasi. Komunikasi. Jangan berusaha hidup sendiri. Majelis, tadi saya datang ini 2 kesenangan betul. Saya senang sekali. Datang ini majelis jamaat di belakang ini bisa bercerita, bagus itu kok. Aman kok tidak kalau begitu. Tepuk tangan dulu ke si Bill. Itu bangga sekali saya. Kebanggaan yang kedua, Ibu Pandita, memang saya baru pernah ketemu betul. Jemaat di sini rajin-rajin gereja semua. 5:30 10 ini. Aduh, kita tepuk tangan dulu ini. Wih, ini masuk surga semua, ini masuk surga semua. Wih, tiap minggu begini dunia sedikit lagi kiamat di sini nih. Memang rajin-rajin begini bagus kan? Ini rajin betul. Jangan berusaha sendiri-sendiri. Hidup tuh rame-rame, berkumpul. Orang tua dulu ajar kita tentang kebersamaan toh. Nah, itu ketiga. Keempat yang paling tinggi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu paling tinggi dari sebuah pelajaran. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tahu, untuk bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi lebih realistis yang kita punya. Jangan berusaha hidup dari orang lain. Jangan berusaha jadi orang lain. Menipu diri itu berat. Jadilah diri sendiri. Tidak usah paksa diri. Itu belajar yang paling tinggi. Dan itu sangat praktis bagi kita. Saya bilang tadi, iman itu, nilai itu pada akhirnya kasih itu sebuah tindakan. Nah, tindakan kita apa? Cukup menjadi diri sendiri. Hari ini saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa kalau kita jadi orang lain itu lebih bangga kita begitu. Jadilah diri sendiri. Orang kadang-kadang bilang saya, bilang pendeta, yo, kenapa hidung begitu? Kenapa saya begitu? Itu muka hidung semua. Kasihnya saya hidung kok kenapa? Ada satu hari saudara, kami berdiskusi. Ada sebuah gejolak di bangsa itu. Terus ada sebuah diskusi tentang merawat kebinekaan. Pendeta Yandi diminta sebagai salah satu yang jadi narasumber. Pergi di satu kota, saya pergi pakai celana jeans, pakai patch, hangat baju. Terus ada bot di situ. Pimpinan agama dong hadir di situ. Terus pas datang MC bilang begini, oke, mari kita semua berikan aplaus salah seorang narasumber sudah datang, orang tepuk tangan, tapi yang lain lihat saya suka.
Waktu pas mulai materi saya bilang begitu. Baik. Materi ini kita mulai dengan teka-teki. Materi dimulai dengan TK, habis TK, teki, kok gitu sudah. Saya bilang begini, kita mulai dengan teka-teki. Saya tanya orang, kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa yang? Orang bilang, kompor rusak. Saya bilang, salah. Orang jawab, kompor, salah semua. Nah, apa pendeta? Oh, kompor yang di atas pohon itu kompor saya. Karena saya punya kompor, saya mau taruh di pohon kah, di jalan kah, di laut kah, di mana kah, kan itu saya punya. Kan kita punya sendiri kan? Amin. Saya bilang begini, kenapa dunia di Indonesia kacau? Karena kita tidak urus agama kita masing-masing, kita sibuk urus orang lain punya agama. Mestinya agamaku cukup. Kalau engkau tidak mengerti Trinitas, jangan tanya di orang yang bukan Kristen, tanya di saya yang jawab. Kan kita punya kan? Orang mulai mengerti terus kita tahu, ini kepala siapapun. Orang bilang pendeta punya, betul. Karena ini pendeta punya, kita mau God begini kah, kan kita punya. Hidup itu jadi yang kita punya sendiri kan. Paling tinggi belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi tetap jangan berusaha jadi orang lain. Jemaat, saudara boleh baku dapat dengan siapapun, orang denominasi manapun silahkan, karena kita bergaul dengan semua orang. Tapi identitas diri sebagai orang genuine itu jaga di sini. Bukan yang hari gereja di sini, besok dia di Pentakosta situ, lusa dia pergi. Di sini ada yang begitu, ada yang begitu. Tunjuk dia yang mana, saya kasih tahu dia. Jadi kita boleh baku dapat yang siapa saja, tapi tetap jadi diri sendiri. Ekspresi itu hal yang berbeda-beda. Tapi jadi, kalau kita punya anak ada 4 orang, pergi di Jakarta pulang kita bawa baju ampa, cara anak berespon terhadap ini baju beda-beda. Kita kasih anak pertama dia bilang, punya bapak terbaik. Anak kedua bilang, anak ketiga bilang, siapa? Anak keempat dia diam-diam. Mana yang disebut anak? Mana yang dia nama? Semua kan? Cukup. Aman cukup. Jadi biarkanlah masing-masing. Baku dapat yang sama pun tidak apa-apa. Kita hidup ini terlalu banding-banding. Membanding-bandingkan itu orang tidak aman. Kami Natal di pedalaman timur. Natal dengan 2 TKW. Kami makan kue itu kue seragam. Dia nama kue Solo. Kue cucu. Besar kepiri. Kita tidak tahu orang pakai tepung apa, yang pasti kita punya macam punya karet. Tidak habis saja. Terus sementara kita punya ini kue setengah mati, yang 1 TKW bilang begini, pendeta, kalau orang Natal di Hong Kong, itu saya, yang satu bilang kalau kita Natal di Macau, ini orang di Timor. Yang engkau harus lakukan adalah berangkat ke Hong Kong saja, kau bawa itu. Saudara tidak bisa tinggal di sini, tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Tidak bisa. Mau hidup bagaimana kalau tinggal di sini, pikiran dan perasaan ada di tempat lain? Jangan banding-banding. Kenapa? Bis orang tua dulu ajar, di satu waktu yang sama, kejar keluar nusa sekaligus dua-dua tidak dapat. Terus kita orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Lama-lama tidak jadi dua-dua. Amin Pak. Ini saya mau tanya dong, ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, senang? Pulang dari sini terus suami bilang, iya, kenapa tidak sama dengan ibu di sebelah? Pas ibu kau pindah ke sebelah sana. Jadi ambil keputusan. Orang kalau mau bertumbuh di mana harus dari diri sendiri ambil keputusan.
Saya mau tanya tolong, masak Indomie itu cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Lambat atau cepat? Teorinya cepat, tidak segera ambil keputusan kita lambat. Kalau pendeta mau makan mie, pendeta bilang, pendeta beristri, "Ma, kita mau makan mie." Ibu ke dapur 2-3 menit, dia datang tanya, "Mie goreng atau mie kuah?" Terus kita bilang, mie kuah saya. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" Taruh banyak saja, enggak apa-apa. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya, "Pakai telur atau nyari?" Taruh sayang, taruh sayang. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, "Pakai rica?" Lama-lama orang tidak makan, hanya baku tanya. Segera ambil keputusan lah. Ambil tuh. Teman. Perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan menemukan jawaban. Bukan hanya bikin-bikin pertanyaan, tapi kita mesti jalani dia dengan baik apa adanya, sesuai dengan Tuhan mau. Dulu Tuhan bilang begini, bikin baca tidak tanya. Mestinya kan dia tanya, "Tuhan, laut ada di mana?" Dia tidak tanya kan. Dia buat saja. Nanti bikin dia tingkat-tingkat begini, dia tidak tanya, dia kerja. Nanti bikin kamar banyak-banyak, dia tidak tanya. Mestinya dia tanya, "Tuhan, kau ini orang hanya 8 orang, itu pun suami istri, kamar apa cukup?" Dia tidak, dia kerja. Kerja begini, tiba-tiba air bah datang. Baru Nuh mengerti. Betul, ternyata harus ada bah. Dapat jawaban kan? Tuhan perintahkan binatang-binatang masuk, baru Nuh mengerti. Betul, mesti dia bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh punya kamar itu ada kandang babi di sebelah. Kan Nuh yang susah kan? Binatang-binatang mulai masuk, buaya masuk, singa masuk, semua masuk. Baru Nuh mengerti. Benar, ini mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Kan keluar datang Nuh sudah bengkak-bengkak ini semua. Jadi kalau Tuhan mau apa itu jalankan saja tuh. Amin. Tidak usah terlalu. Nah, yang paling terakhir sudah lapar? Yakin belum? Teman, yang paling terakhir itu kita butuh berpikir positif sama-sama. 1, 2, 3. Kenapa berpikir positif itu penting? Untuk sesuatu yang Tuhan bilang tadi, engkau mesti berdoa bagi musuhmu dan berbuat baik. Kenapa berpikir positif? Ada 2 alasan orang berpikir positif. 1, karena kita tidak tahu dengan utuh tentang seseorang. Tidak ada orang yang dia tahu satu orang itu secara utuh. Tidak. Suami istri sekalipun, tidak ada suami yang tahu dia punya istri utuh. Begitu pun. Suami istri coba renungkan. Ternyata ada hal yang kita tidak sampaikan kepada istri. Betul? Contoh. Kita pulang ke rumah, lihat mama, terus mama tanya, Yandi, kau istri mana? Ada sakit badan. Terus mama bilang begini, sakit badan, dasar perempuan malas, sakit badan. Terus kita pulang, istri tanya, "Papa sudah pulang?" "Iya." "Mama bilang apa?" Kita kasih tahu, yang bilang, "Perempuan malas." Ada kasih tahu begitu. Ada kasih tahu. "Mama ada salam, cepat sembuh," mama bilang. Kita tidak tahu seseorang dengan utuh. Makanya butuh berpikir. Yang kedua, kenapa mesti berpikir positif? Karena manusia punya potensi berubah. Manusia punya potensi. Contoh, sekarang ini kan grup WA banyak toh. Alumni Samrat, alumni SMA, sekarang alumni TK saja ada di grup. Terus di grup alumni itu tiba-tiba ada yang buat foto begini. Selamat ya. Ada yang japri. Ada selamat apa itu? Enggak tahu. Kita butuh teman itu sekarang susah gak dia. Teman yang mana? Itu teman SD dulu. Yang mana yang itu? Yang waktu itu kita tolak dia pesta begini. Iya. Nah,
Saya mau tanya, dia yang dulu bodoh-bodoh itu bisa berpotensi pintar atau tidak? Bisa berubah jadi pintar atau tidak? Kita yang dulu ranking-ranking di sekolah karena mama yang guru di situ. Oh, di sini ada yang DP mama guru kan DP anak ranking. Kita yang dulu pintar-pintar ada potensi bodoh kok tidak? Ada juga kan? Karena orang punya potensi berubah, maka mulailah dengan berpikir. Saya khotbah tentang berpikir positif, terjadilah dua hal. Hal pertama, saya pulang dari tempat pelayanan yang ibu pendeta, istri saya pendeta. Saya yang bawa mobil. Drive begini pas sampai di lampu merah, ada orang bawa mobil pendeta. Memang terkaget. Ibu pendeta, manusia sembarang saja. Mama berpikir positif. Papa mau pikir positif, bagaimana manusia jalan model begini? Mama berpikir. Iya, tapi kalau misalnya celaka kan kasihan DP istri, kasihan DP anak, keluarga semua. Mama berpikir. Terus ibu pendeta bilang begini, oke, saya mengalah, saya salah. Coba papa yang biasa berpikir positif, lihat keadaan begitu, coba berpikir positif. Coba papa berpikir positif. Oh, gampang mama, gampang. Bagaimana gampang? Oh, dia ada buru-buru. Barangkali dia mau mencret. Jadi dia ada buru-buru kan? Iya kok tidak? Orang kalau ada mencret dia mau jalan pelan-pelan begini kan tidak mungkin. Begitu kan? Berpikir jadi jemaat. Jadi kalau pulang sebentar ada yang lari motor cepat-cepat, kemungkinan besar dia sama juga kan. Pas ibu pendeta pimpin, ibu pendeta bilang, saudara-saudara, mari orang satu hati dalam doa syafaat. Pas orang mau berdoa kan, pas separuh tutup mata, separuh kan bilang, betul? Di Bethesda ada? Kemungkinan besar dia mau. Berpikir. Yang kedua. Jemaat di sini berpikir positif atau negatif? Yakin? Mantap? Aman? Tepuk tangan dulu. Dulu di satu swalayan kita bikin yang kita berteman, satu kurus sekali kita berteman. Ada ibu-ibu dia pakai baju yang macam tali satu. Jadi kita berteman, nanti lama-lama dia bilang malam bisa beli. Bikin apa? Malam kalau mau pergi. Om, malam-malam bisa pergi Lembu. Kalau mau pergi ini ya, alamat jam 7. Jam 7 malam ini anak datang ke pintu. Ibu ini buka pintu. Masuk. Kunci pintu. Om, besok keluar. Nggak apa-apa. Dia keluar begini, nanti pagi baru dia datang. Ada mau minum apa? Kita minum kopi, Bu. Dia bikin kopi terus dia datang. Dia bilang, ada minum. Nanti buka baju, ada buka baju. Nana minum, buka baju. Ibu datang buat DP anak laki-laki kecil begini. Sampai terus dia bilang DP anak, itu. Kalau enggak makan nanti badan macam ini kakak ini. Kurus. Saya mau tanya, tadi saudara pikir apa? Tadi saudara pikir apa? Masih pikir positif tadi? Ada pikir positif tadi? Saudara sampai bilang, pendeta kok bisa omong begitu di mana? Apa yang saya mau bilang? Kadang-kadang orang disesatkan oleh pikiran sendiri, padahal kenyataan tidak sejauh itu. Ini ibu ini hanya tidak mau dia punya anak kurus, dia bawa orang kurus untuk dia jelaskan kalau ngana mau makan nanti badan macam. Tapi saudara pikiran gimana-mana? Masih pikir positif. Ya itu jangan berusaha berpikir yang melewati apa yang seharusnya. Interpretasi hanya boleh dilakukan berdasarkan data, bukan asumsi. Ada satu orang laki-laki dewasa, perempuan dewasa datang. Saudara duduk begitu. Saya datang, saudara, apa di situ? Pak ini ibu. Ada buat apa di situ? Saya baru akan bilang. Mestinya bilang, minta maaf, saya tidak. Kalau dia bilang, positif atau negatif? Mau positif itu bilang,
Tidak tahu pendeta kemungkinan orang tua ada orang tua. Saudara kok tidak yakin? Apa yang saya mau bilang? Ternyata hidup ini ditentukan dari apa yang kita pikir. Cara berpikir membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan memungkinkan jadi budaya. Kebudayaan menjadi karakter. Jadi harus hari ini mulai berpikir dengan benar seperti poin-poin tadi. Baru dia bisa berkarakter. Kalau tidak, tidak bisa. Saya ulangi terakhir. Berpikir membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang membentuk kebiasaan. Kebiasaan menjadi budaya. Dari budaya menjadi karakter. Dan itu mulai dengan berpikir. Pahami betul siapa kita di hadapan Allah. Ada kasih. Tapi ada orang, jangan harapkan semua orang suka kita. Ada yang tidak suka, tapi berpikirlah. Berdoa baginya, mengampuni dia, dan seterusnya seperti itu.